SMK Negeri 1 Calang merupakan sekolah menengah kejuruan negeri yang terletak di ibu kota Kabupaten Aceh Jaya. Sekolah ini berdiri dan beroperasi sejak tahun 2006 pasca Aceh dilanda tsunami. Memiliki 5 kompetensi keahlian, yaitu teknik kendaraan ringan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, agribisnis perikanan, desain permodelan dan informasi bangunan, dan tata busana. Sekolah ini sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Ernal Noviandri, guru produktif otomotif SMK Negeri 1 Calang, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Nah, kali ini saya akan berbagi praktik baik yang sudah diterapkan di sekolah kami, karena sekolah kami sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Adapun praktik baik yang saya bagikan adalah pembelajaran berdiferensiasi berbasis project based learning. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka memberi keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas, yang sesuai kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Dengan konsep Merdeka Belajar ini, maka pembelajaran berfokus pada materi yang esensial dan fleksibel, sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan peserta didik. Inilah yang menjadi dasar pemikiran saya sebagai guru, untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak. Situasi dan kondisi yang menjadi latar belakang yang saya temukan di kelas adalah masih rendahnya motivasi dan minat belajar anak. Sehingga ini berpengaruh pada rendahnya pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Nah, ini terlihat pada siswa saya di kelas 10 TKRU. Hal inilah yang menjadi dasar dan penting untuk diketahui guru, bahwa menumbuhkan inisiatif perubahan dalam pembelajaran ini perlu. Sebagai guru pembimbing pada mata pelajaran ini, saya tentunya memiliki tanggung jawab moral untuk menyelesaikan kondisi yang seperti ini, dengan merencanakan dan melakukan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran yang berpihak pada anak. Ada beberapa langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal untuk mengumpulkan data tentang kebutuhan, kesiapan, dan gaya belajar anak. Nah, dari data asesmen ini didapat bahwa siswa kelas 10 TKRU lebih banyak memiliki gaya belajar kinestetik, dilanjutkan visual, dan auditori. Setelah itu, saya merancang pembelajaran dan modul ajar sehingga dipilihlah model project based learning ini sebagai solusi alternatif masalah yang dihadapi ini. Lalu berkoordinasi dengan kepala program studi terkait persiapan pembelajaran dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah dan meminta arahan. Selanjutnya melakukan pembelajaran dengan mengelompokkan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya tadi, yaitu untuk kelompok visual yang memberikan video-video sebagai konten pembelajarannya. Yang auditori juga demikian. Yang kinestetik juga mendapat porsi sesuai kebutuhan belajarnya, baik media, video, atau simulasi. Yang semua itu dirangkai dalam sintaks project based learning. Maka dari itu, ini adalah pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis pada project based learning. Nah, kegiatannya adalah diawali dengan menentukan pertanyaan dasar yang berkaitan dengan materi. Di sini yaitu penggunaan hand tools, power tools, dan workshop equipment dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu dilanjutkan dengan menyusun perencanaan proyek. Jadi, peserta didik menyusun perencanaan proyek mulai dari kelompok visual yang mendesain, melihat tampilan yang menarik, kemudian menentukan proyek hingga detail pekerjaan yang mungkin dilakukan.
kemudian menyusun jadwal, lalu guru memantau proses dan kemajuan proyek ini. Nah, di sini terlihat bagaimana antusiasnya siswa dalam melakukan pembelajaran sesuai gaya belajarnya tadi. Siswa merasa senang tanpa beban karena sesuai dengan kebutuhannya. Mereka berkolaborasi, bekerja untuk menyelesaikan proyek yang sudah ditentukan. Kemudian dilakukan tahapan penilaian hasil hingga evaluasi pengalaman dari proses pembelajaran tersebut. Nah, begitu tadi proses pembelajaran yang kami lakukan. Dan hasilnya adalah sebuah produk yang bertuliskan SMK Negeri 1 Calang, Teknik Otomotif. Dan tentunya dari hasil pembelajaran ini dan proses yang kita lihat, siswa merasa senang, pemahaman meningkat, dan hasil belajar juga meningkat. Sudah saatnya kita melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik dan berpihak pada anak. Bagaimana sekolah Bapak Ibu? Yuk kita implementasikan kurikulum merdeka. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wadid, saya siswa dari kelas 10 TKR. Belajar pembelajaran berbasis proyek, kami merasa lebih senang dan lebih bersemangat ketika belajar. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yani, SPD, MPD, SMK Negeri 1 Calang. Diharapkan dengan adanya praktik baik ini bisa menjadi pilot project bagi teman-teman yang lain untuk ikut berpartisipasi menerapkan model belajar berbasis proyek. Ini sangat bagus. Kelihatannya dalam pembelajaran itu siswa-siswi sangat menyenangkan, apalagi dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Ini sudah berjalan dan kita berharap tahun depan lebih maksimal semua dewan guru kita ikut serta dalam menerapkan kurikulum merdeka. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.